cam dikarenakan ada beberapa kendala untuk saya on cam. Mungkin langsung saja saya perkenalkan, nama saya Denis Setiawan. Saya sebagai moderator di acara webinar artikel jurnal yang dipaparkan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat yang telah diberikan kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih juga kepada seluruh partisipan dan narasumber utamanya yang sudah akan hadir di acara webinar pada sore hari ini. Mungkin langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu pemaparan CV narasumber, yang ketiga yaitu pemaparan materi dari narasumber, yang terakhir yaitu penutup. Dan tak kalah lupa untuk kita nanti sesi foto dan meninggalkan ruang Zoom ini. Langsung saja acara selanjutnya yaitu pemaparan CV dari narasumber kita, yaitu Kak Hoiril. Mungkin langsung saja, mungkin dari Kak Hoiril bisa men-share screen CV yang telah dibuat oleh Kak Hoiril sendiri. Jadi itulah yang saya berikan. Saya juga bangga bahwa dia Kak Hoiril, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jadi Abu P, hal itu maksudnya kalau cerita ini artinya Kak Hoiril, itulah khotbah bagi kalian. Tirulah apa yang Bapak terdengar tapi mohon maaf mungkin lebih luas apa yang telah yang baik telah Bapak terdengar Mas, terdengar. Artinya Mungkin yang punyanya Mas Ilham udah di mod. Sudah Mas, sudah. Oke, mungkin langsung share screen CV dari Kak Hoiril ini sendiri, Kak. Nggak apa-apa, nggak usah di screen aja, udah Siap. sering kok di screen Siap. untuk CV-nya. Langsung aja Mas Dani, Jadi, terima kasih. Dari partisipan pasti sudah mengenal Kak Hoiril itu seperti apa, karena di beberapa webinar itu sudah Kak Hoiril ini sudah menjadi langganan nih webinar untuk barengi kita semua ngabuburit untuk menjelang buka puasa. Nah, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu Kak Hoiril ini sendiri. Kak Hoiril, nama kepanjangan Hoiril Sabariman, riwayat pendidikannya dari SMA N 2 Pamekasan, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman mengajar dan pemateri. Yang pertama yaitu asisten dosen tahun 2013-2014. Selanjutnya pemateri mini conference jurnal 2019. Yang ketiga pemateri seminar magister ilmu sosial. Selanjutnya juga ada memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian. Yang pertama yaitu asisten penelitian 2014-2015 dan menjadi enumerator magister ilmu sosial pada tahun 2019-2020. Selain itu juga memiliki pengalaman menulis artikel ilmiah yang memiliki beberapa artikel nih teman-teman. Yang pertama yaitu 4 artikel terbit di jurnal terindeks Sinta 2, 3 sebagai penulis pertama dan 1 sebagai penulis kedua. Yang kedua yaitu 3 artikel terbit di jurnal terindeks Sinta 3 dan yang terakhir yaitu beberapa artikel masih dalam proses. Nah, selain itu juga Kak Hoiril sendiri memiliki keahlian profesional yaitu seperti analisis sosial, penelitian, dan artikel. Dan mungkin Kak Hoiril ini memiliki sedikit motivasi bahwasanya penikmat ide suka mengaji dan mengkaji. Seperti itu. Mungkin dari Kak Hoiril bisa memaparkan materinya, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Kak Hoiril mungkin bisa langsung
memaparkan materi. Baik, sebentar saya cari materi dulu ya. Ya, Kak. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Jadi kita lanjutkan materi pertemuan ketiga, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menemukan ide, bagaimana menemukan gap akademik. Kemudian pertemuan kedua itu kita lebih fokus pada bagaimana kita menulis ketika sudah menemukan data, mendapatkan data seperti itu. Nah, yang pertemuan ketiga ini kita lebih fokus pada tips dan trik untuk submit jurnal ilmiah bereputasi seperti itu. Jadi ini mungkin nanti ada beberapa perbedaan karena ini dari pengalamannya saya sendiri seperti itu, atau mungkin ada masukan atau cerita lain, pengalaman lain dari teman-teman, nanti bisa sharing dibagikan seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari magister sudah terbiasa ini karena saya belum sempat buat PowerPoint yang baru seperti itu. Jadi langsung saja ya. Yang pertama adalah pendahuluan sendiri, pengenalan di sini. Jadi ketika kita itu submit artikel ilmiah ke jurnal Scopus atau Trindex Sinta, mungkin kita jangan bicara Scopus dulu lah, kita fokus di Sinta aja dulu, gitu. Taklukkan Sinta aja dulu seperti itu. Nah, kita harus memiliki pengalaman yang excited. Kalau kita belum memiliki pengalaman, ya bagaimana kita membangun pengalaman seperti itu. Nah, naskah yang di accepted itu biasanya oleh editor dan atau penerbit jurnal itu dan dipublikasi, tentu kita akan merasa bahagia lah, tentu puas lah. Oh, saya bangga sudah bisa publish seperti itu di jurnal yang sudah bereputasi gitu. Nah, nanti juga saya jelaskan seperti apa jurnal yang bereputasi, sama-sama Sinta 2, tapi juga nanti ada perbedaannya juga, sama-sama istilahnya sama-sama mie goreng, tapi ada yang mie goreng Jawa, mie goreng Aceh seperti itu. Nanti ada perbedaan-perbedaan tersendiri. Nanti saya jelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, ketika kabar naskah kita yang sudah dikirim itu kadang memang nggak semuanya diterima seperti itu. Kadang ya ditolak, ya biasa lah seperti itu. Nah, tentu kita akan merasa kecewa, terus ya tapi kecewanya jangan lama-lama lah. 1 hari 2 hari kita segera mencari jurnal lain yang sesuai sama topik kita seperti itu, field study kita. Setelah itu pra penulisan. Ini biasanya saya sebelum penulisan itu tadi kan ada yang kita yang sudah memiliki data, ada yang belum. Itu mungkin sama saja, ini saya anggap sama aja dulu ya. Saya samaratakan biar nanti ditemukan benang merahnya seperti itu. Sebelum menulis harus menyiapkan segala sesuatu. Tentu ketika kita sudah memiliki data, kita tinggal bagaimana merubahnya ke dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk artikel seperti itu. Yang pertama kita harus niat konsisten, tentu harus memiliki niatan dari awal untuk menulis dan konsisten. Yang kedua adalah tema atau topik tulisan. Harus tahu apa yang ingin disampaikan dalam tulisan, seperti yang sudah dijelaskan saya dalam pertemuan sebelumnya. Jadi kita harus memiliki topik yang memang topik atau tema yang memang benar-benar kita pahami seperti itu, kita dalami. Biar apa? Biar nanti kita memang penguasaannya itu tidak dangkal tapi mendalam seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mempunyai topik, misal contoh kita mempunyai topik tentang politik misalnya, atau kalau saya sendiri tentang perempuan, tentang gender seperti itu. Nah, setelah itu kita ketik, tapi ini kayaknya situsnya sudah berubah, tapi ketik di Google nanti juga muncul, ketik Sinta gitu aja nanti bisa muncul, mencari jurnal yang sesuai dengan topik tulisan kita. Di situ kita masuk ke halaman yang seperti ini. Nah, halaman yang seperti ini ketik aja di Google Sinta Ristek Dikti gitu, tapi kayaknya sekarang nggak Sinta Ristek Dikti atau ada tambahannya apa gitu, saya udah
hampir 1 bulan belum buka Sinta lagi. Kemudian kita ketik di sini. Kita ketik di sini yang sesuai dengan topik penelitiannya kita. Misal kita mau di keilmuan sosial, misal tentang pendidikan, misal tentang apalagi tentang sosiologi, tentang feminis seperti itu. Karena saya sering menulis di gender dan perempuan seperti itu. Yang kita cari di sini, nah di sini adalah kualifikasinya, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 seperti itu, Sinta 5. Nah di sini ketika kita ini macam-macam ya, masih ada belum dicari apa jurnal yang dituju. Mungkin nanti teman-teman bisa mencoba di sini. Di sini ada impact, ini mungkin nggak usah saya jelaskan. Ini nanti udah paham sendiri tentang apa itu impact faktor, apa 5 citation index citation. Ini nggak perlu saya jelaskan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mencari itu, misal ya, saya di sini, saya pernah artikel saya pernah terbit di JWS Jurnal Sosiologi Wali Songo seperti itu. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah memiliki topik, misal ini kan tentang sosiologi, ranah keilmuan sosiologi. Jadi saya coba dibuka dulu di website di jurnal Sosiologi Wali Songo. Hal pertama yang saya lihat itu adalah tentang about di sini tentang penjelasan jurnal tersebut. Kemudian di sini nih kuncinya, di sini fokus and scope. Sesuai nggak dengan field study kita, fokus and scope jurnal tersebut. Misal kalau kita tentang tentang saya pernah soalnya pengalaman, mungkin nanti saya ceritakan lagi nih. Studi ini fokus sesuai nggak dengan field study kita, tentang fokus skupnya tentang sosiologi filosofi, sosiologi religion, sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, antropologi dan sebagainya. Ini sesuai nggak ini? Kalau nggak sesuai, kita cari lagi yang sesuai dengan studi atau topik penelitiannya kita seperti itu. Nah, setelah kita selesai melihat ini, oh ini sepertinya cocok nih dengan topik penelitiannya saya, dengan field study-nya saya. Oke, fix udah di sini ya di JWS. Oke. Ini juga saya pernah juga di sini terbit di jurnal Plus Trend. Ini juga terindeks Sinta 2. Ini milik IAIN Kudus seperti itu. Nah, sini tetap saya pertama kali dilakukan adalah melihat fokus and scope dulu. Fokus dan walikup jurnal ini ada kajian tentang gender dan anak dari perspektif Islam maupun studi gender secara umum seperti itu. Nah, di sini subtemanya ini terkait di sini lebih jelas lagi tentang subtemanya terkait dengan yang diterbitkan oleh Prasten sendiri, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang oh ini udah tepat nih jurnal yang akan saya akan kirim sesuai dengan field study kita, sesuai dengan topik penelitiannya kita. Nah, baru kita nanti register di sini, melakukan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran. Ini seperti ini. Mengisi profil, nama seperti itu. Nanti teman-teman kalau sudah ini ya nanti akan terbiasa seperti itu nanti, tapi bentuknya kurang lebih seperti inilah dari masing-masing penerbit jurnal seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai akun seperti itu, nah nanti baru kita submit, mengirimkan artikel seperti itu. Nah, kita berlanjut pada tips menulis artikel. Nah, ini sudah pada pembahasan tentang menulis artikel seperti itu. Yang pertama adalah hal yang pertama harus dilakukan adalah sesuaikan penulisan dengan template jurnal yang ingin disubmit. Kalau tidak sesuai langsung ditolak oleh pihak jurnal. Tapi sepengalamannya saya ya memang harus seperti itu. Kita harus setelah kita tadi mendaftar, kita download template seperti ini. Bentar ya, saya kembali lagi. Nah, di sini ada nanti ini ada template, biasanya di sebelah kanan ini, di bawahnya keterangannya ini ada template, nanti itu bisa di-download sendiri. Seperti apa sih bentuk penulisannya, seperti itu jurnal tersebut. Nah, baru nanti kita ini sesuaikan dengan template yang ingin disubmit. Tapi ini
pengalamannya saya ada yang memang langsung ditolak, tapi memang ada yang ditoleransi. Ini diperbaiki dulu sesuai di template seperti itu. Biasanya untuk jurnal Sinta 2 masih bisa ditoleransi lah. Tapi ya usahakan itu kita sudah mempunyai template dalam penulisan artikel yang akan dituju seperti itu. Kemudian yang kedua adalah supaya penulisan terstruktur harus dahulu isi di pendahuluan, metode, dan sub-sub dalam tulisan yang ingin disampaikan di pembahasan. Nah, pengalaman saya yang dapat dibagikan ini triknya adalah teman-teman kalau tadi sudah memiliki akun di ini ya di JWS, anggap di JWS sendiri, kita dulu coba lah download 2 atau 3 artikel di situ biar kita pelajari dulu supaya kita tahu bagaimana selingkuh gaya penulisannya, gaya penulisan di pembahasan, di pendahuluan, metode, sub tulisan dan pembahasan seperti itu. Nah, di situ kita sudah oh iya saya pendahuluan isinya seperti ini. Metode seperti ini, pembahasan seperti ini, kemudian kesimpulan seperti ini. Nah, itu salah satu trik yang saya lakukan seperti itu. Jadi pelajari dulu 1 atau 2 artikel agar kita ngerti loh, oh seperti ini gaya penulisannya. Terus sebelum menulis, persiapkan data-data yang ingin dimasukkan serta referensi-referensi yang ingin digunakan. Nah, ini mungkin nanti lebih fokus pada pertemuan keempat. Nanti saya akan bagikan bagaimana sih data-data yang harus dipersiapkan seperti itu. Lebih fokus di situ. Tapi ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi setidaknya kalau teman-teman memang sudah punya data, jadi ya dipersiapkan dulu datanya seperti itu. Kalau belum punya data ya tinggal apa juga. Nanti kita buat dari template tersebut, kita lakukan penelitian sendiri, kalau saya istilahnya itu penelitian kecil-kecilan seperti di luar tesis dan disertasi ya teman-teman semuanya. Lanjut ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah usahakan, kalau saya itu usahakan setiap hari wajib menulis minimal 1 paragraf. Ini kebiasaan teman-teman sih. Teman-teman bisa menulis langsung 1 hari bisa menyelesaikan 1 artikel, itu malah lebih bagus itu. Kalau saya biasanya ya setidaknya setelah sholat subuh atau pagi itu biasanya waktu paling ide saya itu muncul untuk menulis itu biasanya di pagi hari subuh. Malah ketika setelah sholat subuh dan sebagainya seperti itu. Ya, jadilah ya disiasatilah sesuai dengan kebiasaannya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian harus memiliki target tulisan. Contoh 6 hari dalam pendahuluan dan metode, 7 hari dalam pembahasan, kesimpulan dan abstrak seperti itu. Ya ini kembali lagi kepada strateginya teman-teman sendiri seperti itu. Ada yang mau diselesaikan 1 hari itu bagus sekali, kemudian ada yang saya targetnya adalah pendahuluan. Kadang memang ya beda-beda ya pengalamannya saya. Kadang saya menyelesaikan artikel itu. Kemudian ini satu lagi tips ini. Kalau pengalamannya saya, kalau tidak sesuai dengan field study kita, saya pernah pengalaman nulis yang tidak sesuai dengan kayak apa ya, nulis kayak dipaksakan gitu loh, nggak sesuai dengan ininya kita. Kadang saya menulis ada lagi halangannya, kayak malas gitu loh, tangan itu kayaknya nggak bisa jalan sendiri seperti itu. Kalau kita sudah sesuai dengan field study kita, sesuai dengan backgroundnya kita, itu kayaknya saya semangat. Kadang saya bisa 1 minggu itu udah selesai semuanya, udah disubmit seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu jangan lupa berdoa. Nah, ini penting ini doa ini. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengirim jurnal seperti itu teman-teman ke penerbit, aspek-aspek penting yang dinilai atau yang direview oleh pihak editor itu ini mungkin lebih di pembahasan sebelumnya di pertemuan pertama, bagaimana kita membuat originality penelitiannya kita. Original itu enggak harus benar baru, bisa jadi melengkapi atau
menyanggah dari penelitian yang pernah dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah novelty, kebaruan dari tulisannya kita seperti itu, metodologi yang mungkin nanti ini bisa kembali pada novelty atau original. Kemudian presentasi dan signifikansi hasil riset seperti ini. Ini loh hasil riset kita, ini loh yang saya dapat berikan kepada keilmuan yang saya tekuni seperti itu. Nah, untuk prosedur baku publikasi artikel seperti ini yang lazim untuk Sinta 2 seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah selesai submit, selesai ngirim baik itu dalam email ataupun dalam bentuk akun yang sudah dibuat di masing-masing jurnal seperti itu. Kemudian pengecekan sesuai daftar periksa artikel ini udah ranahnya pihak editor seperti itu. Kemudian asesmen awal oleh Dewan Editor ini masih nunggu ini sampai nanti ada feedback kita diterima atau enggak seperti itu. Terus penulis merevisi, ini penulis ini sudah diberikan revisi apa yang harus dikerjakan atau sebelum ini mungkin ini di asesmen awal ini kita sudah ditemukan seperti ini. Apa sih hal-hal yang harus artikel kita ini ditolak atau sudah diterima, revisi minor atau mayor seperti itu, diterima dengan ketentuan sebagai diperbaiki sebagai berikut, atau mungkin banyak ketentuan yang diinginkan oleh pihak editor seperti itu. Kemudian ini review kedua dari pihak Mitra Bistari seperti itu. Jadi rata-rata untuk jurnal Sinta 2 rata-rata 2, tapi ada kadang yang 1 seperti itu. Kalau pengalamannya saya pernah ada revisi minor nggak sampai 1 paragraf itu udah bisa langsung terbit seperti itu. Tapi memang ada yang sampai 2 revisi, seperti ada yang 1 langsung terbit, ya tergantung kita lah, doa kita lah, persiapannya kita yang pertama. Setelah persiapan baru doa, jangan doa dulu baru persiapan seperti itu. Kemudian penulis merevisi, ini revisi kembali, setelah direvisi dikirim lagi nanti sampai pada copy editing data, kemudian layouting sampai yang terakhir publish seperti itu. Nah, kurang lebih hampir seperti inilah nanti prosedur ketika kita mengirimkan sebuah artikel seperti itu. Kemudian, nah, ketika kita sudah mengirim artikel tersebut, jangan lupa ini selalu mengecek username kita. Kita sudah punya username sama seperti kita punya Facebook, punya Instagram, akun Instagram seperti itu. Jadi kita biasa mengecek di user home kita. Nah, seperti ini nih kurang lebih ini artikel yang saya kirim itu. Seperti ini ya. Berarti di sini adalah section editornya adalah Pak Nur Hasim seperti itu. Ini bentuk-bentuk roundnya seperti ini. Ketika ada revisi nanti biasanya dikirim di sini. Ada yang via email seperti itu. Mungkin karena keterbatasannya penulis belum terbiasa mengakses ini, kadang pihak editor itu baik mengirimkan via email. Kadang kalau via email belum ada respon, kadang sampai di WA seperti itu. Makanya di user home itu nanti ada teman-teman biasanya menyantumkan juga nomor handphone yang aktif atau bisa. Nah, sekarang udah zamannya via WA lah seperti itu. Nah, kemudian ini contoh apa ya? Contoh masukan atau ketika kita sudah mengirim. Kami kan untuk merevisi dan lapor artikel supaya bisa segera proses JS, kami segera menanti versi revisinya seperti itu. Nah, bentuk revisinya seperti apa? Nah, bentuk revisinya seperti ini. Ini contoh ini. Nah, ini contoh masukan yang di sana. Misal ini fontnya harus italic, kompleks, font italic, terus komen judulnya itu ternyata Mas judulnya itu perlu direvisi, lebih tepatnya menjanda bukan monogami, karena monogami adalah status menikah dengan satu pasangan dalam satu waktu. Nah, seperti inilah kurang lebih nanti bentuk-bentuk masukannya. Jadi tiap artikel mungkin ya berbeda-beda seperti itu. Kemudian ini jurnal lain yang saya kirim di Plastren, catatan dari Mitra Bestari ya seperti ini. Diterima dengan perbaikan yang cukup banyak. Ini karena ini awal saya belajar menulis, ya biasalah nggak banyak revisian yang harus ditempuh gitu. Itu nanti juga kembali kepada kita sendiri. Pengalaman kita itu akan jadi berbuah manis ketika kita perbaiki semaksimal mungkin. Seperti itu kalau saya. Nah, jadi
setelah dari pihak editor itu mengirimkan kita segera merevisi tadi, apa sih yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau saya itu langsung dikerjakan per poin, per masalah yang direvisi. Biasanya dibatasi sampai 3 sampai 7 hari seperti itu. Macam-macam sih, itu tergantung, ada yang 14 hari, ada yang 3 hari gitu. Saya pernah 3 hari itu disuruh karena akan segera terbit seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini kan misal ini. Jadi di sini kan ada poin di sini di judul ini diberi di sama pihak editor itu diberi masukan. Oh ini Mas, ini loh. Jadi bisa seperti ini, bagaimana itu didiskusikan, terus bagaimana tentang di abstrak itu diperbaiki seperti ini gitu loh. Jadi saya biasanya ya per poin seperti ini. Kemudian yang kedua, jika mengalami kesulitan dalam melakukan persoalan revisi, silakan untuk komunikasikan dengan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga. Nah, ketika ada teman-teman nanti punya, nah keuntungannya ini teman-teman, satu lagi keuntungannya teman-teman ketika mempunyai dosen pembimbing yang sudah expert, yang sudah terbiasa menulis di jurnal Sinta atau syukur-syukur sudah Scopus. Nah ini mungkin nanti keilmuannya itu bisa ditularkan, setidaknya sedikit mengadopsi seperti itu. Saya seperti itu, hal yang pertama saya lakukan dari awal memang seperti itu. Atau kalau tidak memiliki dosen pembimbing, kita diskusikan lah dengan, kalau masih tesis, disertasi, ini Mbak Indah ini sudah doktoral, sudah disertasi, ini bisa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Ketika saya sudah menjadi alumni, ya mungkin saya bisa juga, karena saya juga dengan pembimbing sudah komunikasi. Kalau mau nulis bareng, ya monggo Mas, bisa nanti via email ya. Tapi sampai saat ini saya masih belum melakukan kontak lagi dengan dosen pembimbing saya seperti itu. Saya terbiasa menulis sendiri, nulis dengan teman seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah cek kembali setiap kata bahkan kalimat untuk menghilangkan typo dan ketidakjelasan kata. Nah, ini juga penting, ini kembali kepada kita, ketelitiannya kita. Biasakanlah kita teliti ketika menulis itu untuk mengurangi ya, menghilangkan typo-typo atau kalimat-kalimat yang tidak jelas seperti itu. Saya juga masih sampai saat ini juga mempraktekkan ini, karena saya sering sekali typo, terus ketidakjelasan kalimat seperti itu, masih sampai saat ini juga sama-sama seperti itu. Terus kemudian setelah semua selesai langsung dikirim melalui website jurnal tersebut. Nah itu macam-macam, ada yang memang bisa dikirimkan dari website akun yang sudah dibuat oleh teman-teman sendiri, atau bisa nanti bisa via email, itu juga bisa, tapi sesuai dengan permintaannya dari pihak penerbit jurnal seperti itu. Nah ini ketika sudah diterima, ada notifikasi atau pemberitahuan seperti ini. Jadi dengan Mas hubungan diterimanya artikel, nah ini udah diterima, maka mohon Bapak di sini saya juga diminta untuk mengisi form surat pernyataan keaslian naskah dan pernyataan penyerahan hak cipta naskah sebagai terlampir. Nanti teman-teman ini biasanya nanti ketika sudah selesai revisi, ketika hendak editing, layouting itu sudah dijalankan, tinggal terbit, itu biasanya teman-teman disuruh mengisi form pernyataan seperti itu. Ini nantilah, jangan sampai ke sini dulu, ini soalnya tahap akhir seperti itu. Nah ini contoh artikel saya yang terbit, salah satu artikel saya yang terbit di jurnal Sinta 2 ini, KFA, tentang kepala desa perempuan. Klebun Bebene itu kepala desa perempuan. Mungkin teman-teman di Jawa atau di Sumatera, di Kalimantan itu mungkin penyebutannya tentang perempuan yang menjadi kepala desa itu. Kalau di Madura itu penyebutannya Klebun Bebene seperti itu. Kemudian ini juga salah satu artikel yang terbit di jurnal Sinta 2 ini, Palestren seperti itu, di jurnal Gender dan Anak kalau tidak salah. Ini judulnya seperti ini teman-teman semuanya, abstraknya seperti ini. Mungkin nanti pertemuan terakhir yang saya harapkan adalah teman-teman ada yang mengirim ke saya artikel, saya nanti bedah diskusikan, atau nanti saya yang artikel saya bagaimana sih menyiapkan data, terus bagaimana menyusun prakteknya, mungkin seperti itu. Nah mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Nah, kemudian juga artikel yang terbit di jurnal Sinta 2
menjanda sebagai model resiliensi perempuan seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman, mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan, kita lanjutkan di sesi tanya jawab seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke Mas moderator, Mas Dani. Oke Kak. Oke, terima kasih atas pemaparan materi. Wah, sangat bagus banget nih materi dari Kak Hoiril sendiri. Karena materi ini sangat penting untuk kita, apalagi untuk beberapa dewan guru atau mahasiswa nih, buat kayak membuat jurnal yang baik dan benar seperti itu Kak. Mungkin untuk Kak Hoiril, saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak bisa mendampingi acara ini sampai akhir, bahwasanya saya ada kegiatan lain yang bentrok. Jadi mungkin saya minta maaf, dan saya juga sudah berkombinasi dengan Kak Diva, bahwasanya nanti yang melanjutkan acara ini Kak Diva. Seperti itu Kak Hoiril. Apakah bisa diterima Kak Hoiril? Oh, bisa Mas, bisa. Kita kondisional kok. Kita kecuali sholat ya, jangan kondisional. Iya Kak, terima kasih Kak atas Bag- partisipasinya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh partisipan sudah meluangkan waktunya di webinar hari ini. Mungkin jika ada kesalahan terkata atau sikap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Diva. Ya, baik Kak. Kita lanjut ke sesi sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh langsung on mic, atau kalau malu on mic bisa chat di kolom chat. Mas Wiril, mungkin bisa dijelaskan nih, gimana nih tips-tips untuk memilih jurnal, terutama yang Sinta 2, supaya nunggunya itu nggak lama. Kan biasanya, nunggunya lama banget ya. Istilahnya 2 bulan gitu kan belum tentu ada jawaban. Nah, ada nggak tips-tips mungkin dari Mas Wiril untuk memilih jurnal, terutama yang jurnal seperti itu, Sintanya tinggi seperti Sinta 2 begitu ya Mas. Mungkin itu yang mungkin bisa saya tanyakan Mas. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya Mbak Indah. Ini kayaknya ini Mbak Indah udah mau ngirim ini, udah persiapan ini, sudah nanya mana yang bisa sesuai dengan target kita, terbitnya kapan ya. Kalau sepengalamannya saya Mbak ya, setelah tadi kita mencari di Sinta, kita pelajari dulu bentuk jurnalnya tersebut. Kita pahami dulu, kita telusuri dulu bagaimana sih. Saran saya itu kalau bisa Mbak Indah itu bisa milih yang terbitannya itu lebih dari, kalau bisa, tapi rata-rata sih untuk Sinta 2 di Indonesia itu untuk ilmu sosial ya. Saya belum menjelajahi lebih jauh tentang pendidikan atau bidang ilmu yang lain. Kalau masih ilmu sosial, politik, sosiologi, feminis, dan tentang perempuan, tentang gender itu insya Allah saya sudah mendalami. Nah itu biasanya rata-rata terbitannya 1 tahun itu 2 kali Mbak, seperti itu. Cuman ada UNER itu, UNER itu jurnal masyarakat itu terbitannya 3 kali, terus IPB itu yang Sodality itu 3 kali terbitannya. Jadi kita bisa salah satu tips untuk agar kita cepat terbit itu peluangnya lebih besar ketika kita kirimkan di terbitannya yang juga banyak, seperti itu.
Atau kemudian oke lah kita nggak sesuai, kurang tepat lah, kurang sesuai dengan field study kita Mbak Indah, seperti itu. Kita tetap pada penerbitan yang terbitan jurnalnya itu hanya 2 kali dalam setahun. Nah, tipnya adalah kita lihat dulu, biasanya di situ ada ini deadline, seperti itu, ada deadline. Nah, usahakan misal terbitan yang bulan Juni itu rata-rata jurnal yang terbitannya bulan Juni itu biasanya deadline-nya di Februari atau paling enggak Maret awal, enggak sampai April biasanya deadline. Usahakan kita sudah mempersiapkan artikel kita, saya mau rencananya pengen terbit di bulan Juni. Atau di akhir tahun di Desember itu, di awal setelah terbitan pertama itu kita segera submit, seperti itu Mbak. Lihat dulu kapan seperti apa, pokoknya lihat dulu, pelajari dulu jurnalnya seperti. Kalau saya seperti itu Mbak, saya pengen terbit di bulan Desember, artinya saya kecuali yang ini ya, yang masih skripsi, tesis, disertasi itu harus diselesaikan dulu mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku di kampus masing-masing, seperti itu ya. Tapi ini anggaplah kita ini di luar penelitiannya kampus, kita menelitinya sendiri. Saya menyebutnya itu penelitian kecil-kecilan, seperti itu. Folder di laptop saya juga judulnya penelitian kecil-kecilan, seperti itu. Jadi saya target misal tahun ini ya, di tahun ini saya sudah mengirim 3 artikel, 4 tapi 1 ditolak. Memang ditolaknya karena saya nggak mau memperbaiki, seperti itu, masih ada kerjaan lain. Nah, misal nanti di bulan Juni saya target paling tidak artikel saya terbit 1-2 lagi dari 3 artikel yang saya kirim, itu. Di akhir tahun saya rencana mau ngirim lagi nih, mau submit lagi. Saya ada data ini yang belum atau ada fenomena baru yang ingin saya tulis. Nah, itu saya lakukan dari sekarang. Saya nulis lagi, saya buat lagi. Paling tidak ketika saya tidak malas ini memang yang musuh kita bersama ini, musuh bersama-sama ini, malah rasa malas ini. Nah, paling tidak di bulan April atau sekarang udah Mei ya. Oh maaf. Saya keinget bulan April karena itu bulan kelahiran saya, seperti itu. Nah, ketika Juni atau Juli itu untuk terbit anggap kita inginnya itu terbit di akhir tahun, ya kita cepatlah kejar di bulan itu sebelum deadline. Tapi ya kadang kembali lagi Mbak, pengalamannya saya, ada yang pernah saya ngirim artikel itu kadang sampai 1 tahun belum ada kepastian, seperti itu. Terus ada yang cepet ya, ada satu bulan pernah saya pengalaman 1 bulan itu submit revisi minor, nggak sampai 1 paragraf itu langsung terbit. Ada bisa seperti itu. Ada pengalaman ya sampai 6 bulan. Itu tergantung inilah. Cuman yang bisa saya persiapkan seperti itu Pak, dari pengalamannya saya Mbak Indah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Soiril. Iya nanti Mbak Atin materi di share nanti di share di grup ya untuk materinya Mbak Atin. Mungkin ada pengalaman ini, yang pengalaman ini Mbak Kurnia Indah ini pengalaman ini teman saya di Magister Ilmu Sosial, pasti banyak pengalaman, mungkin ada perbedaan yang patut dibagikan Mbak, mungkin sedikit diceritakan sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman apa yang perlu kita bahas, seperti itu Mbak. Iya Mas, mungkin pengalaman saya nggak berbeda jauh dengan Mas Soiril begitu, tapi yang kemarin yang lalu sempat ini mencoba di jurnal masyarakat begitu. Nah itu udah sekitar 2 bulan atau udah 3 bulan lah mungkin, tapi kok belum ada respon apapun gitu dari jurnalnya. Dilihat-lihat di jurnalnya, terus habis itu masih belum ada apapun gitu kan, tanda-tanda istilahnya akan ada proses apapun gitu. Masih waiting assignment gitu, terus sampai
sampai kemarin yang lalu mungkin yang terakhir saya cek sih gitu. Itu Mas Wiril. Iya Mbak, sama. Saya juga kalau menunggu waiting assessment itu ya gitulah. Kayak kita mau ngerjain apa ya sama kayak saya juga kayak gitu Mbak. Waiting assessment itu ya seperti ada kadang yang cepat, memang seperti itu Mbak. Untuk jurnal masyarakat yang itu kan ya, editornya Bu Ut yang pernah jadi pemateri itu ya? Iya betul Mas. Yang Oh mau iya. ke kampus. Saya agak akrab sama Bu Ut karena beliau ternyata suaminya itu adalah dosen saya waktu masih di UTM Mbak, seperti itu. Tapi saya nggak eh, nggak KKN ya, nggak kolusi nepotisme nggak ya. Cuman saya kan nggak pernah kirim di jurnal masyarakat seperti itu. Cuman kenal sama Bu Ut seperti itu. Sama ini lagi Mbak siapa Mbak Amelia ini udah proses Mbak ya, Mbak Amelia sudah mau ngirim artikel ya, gimana perkembangannya Mbak Amelia? Sepertinya ada yang resen Mas di Pak Wendy mungkin. Oh iya, Pak Wendy, monggo Pak Wendy. Pak Wandi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Saya kebetulan juga ini barusan mendengarkan ya setelah bergabung dengan webinar ini. Iya Pak. Jadi saya tuh kan tadi melihat melihat dan mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan jurnal. Nah, saya tuh juga bingung nih di sini nih. Saya tuh kan mungkin ini kali ya, baru mulai mensubmit ya. Nah, saya dulu pertama kali mensubmit tuh di jurnal mana tuh ya, Jogja itu. Nah, di situ agak lambat sekali kan informasinya bagaimana. Itu yang jelas kalau saya terima dari pesannya itu template-nya yang salah gitu loh, yang direvisi, jadi sudah direvisi lagi. Tapi mereka juga banyak kabarnya nggak ada. Itu gimana? Apakah harus di follow up lagi atau gimana? Kemudian yang kedua ini, saya udah tahu begitu lama, akhirnya saya pindah tempat untuk mempublish ya kan. Tapi di tempat yang baru ini kebetulan yang jadi timnya itu teman juga gitu. Jadi kan lebih enak prosesnya, cepat gitu kan. Nah, itu saya udah mulai usaha, ada di revisi ya saya perbaiki. Saya belum publish lagi gitu loh mengenai yang baru saya revisi gitu. Nah, yang biasa saya tanyakannya gini, kalau jurnal itu apakah yang PKM itu juga bisa dijadikan bisa dipublish juga yang PKM? Maksudnya yang saya kan nggak tahu nih, saya kan belum tahu persis yang seperti apa, maksudnya apakah hanya penelitian aja yang dipublish atau PKM itu juga boleh gitu. Soalnya PKM itu kan saya lihat hanya kegiatannya tuh cuman gimana ya, kegiatan itu di masyarakat ya. Jadi enggak seperti di penelitian kan ada analisisnya, kalau ini kan ada analisisnya. Jadi gimana, Mas? Saya mungkin mohon masukannya saja sih dari Masnya. Gimana? Mungkin saja sih dari saya. Saya kira itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung jawab saja ya Pak Wandi. Pertama dari kasusnya Pak Wandi itu pernah ngirim artikel ya gini ya, pernah ngirim artikel di salah satu kampus di Jogja seperti itu. Karena lama itu karena gak ada kepastian istilahnya. Gitu. Istilah kekiniannya itu apa? Kalau ghosting itu menghilang secara tiba-tiba ya. Iya. Jadi saran saya Pak Wandi itu sebelum Pak Wandi kirim di jurnal yang lainnya, artikel yang Bapak kirim itu ya, ini terkait dengan etika Pak. Jadi mohon maaf ya Pak, saya bukan menggurui seperti itu. Oh gitu ya. Jadi alangkah baiknya Pak Wandi itu email atau biasanya ada WA, itu konfirmasi dulu Pak sebelum email. Artinya apa? Ketika Pak Wandi tiba-tiba artikelnya yang Pak Wandi kirim soalnya gini Pak, takut yang di
Jogja itu di mana Pak? Di Jogja itu yang dikirim jurnalnya? Ya, kampus yang dulu pernah saya kirim, Iya. Gajah Mada misalnya. Gajah Mada misalnya ya di UGM itu banyak kan ya, anggaplah saya di sosiologinya ya. Ketika Pak Wandi ini istilahnya ngirim ya, takutnya yang di Gajah Mada di UGM itu artikelnya masih diproses gitu loh Pak. Jadi ketika tiba-tiba plek ternyata artikel yang Bapak kirim di lain tempat itu tiba-tiba terbit. Nah, kan bingung. Nah, ini juga salah satu ketika dulu waktu saya masih menempuh magister sering ada pemateri atau dari pihak editor jurnal itu salah satu etika Mbak Pak. Ketika Bapak ketahuan seperti itu istilahnya sama lah Pak, kita ngarep kerja istilahnya seperti itu, ternyata Bapak itu masih diproses di itu. Nah, nanti ketika Bapak ngelamarkan lagi, ngirim artikel lagi di jurnal yang di UGM itu, otomatis kemungkinan, mohon maaf Pak ya, kemungkinan besar Bapak itu di blacklist, oh ini nggak bisa ini, soalnya ini dulu pernah ngirim ke sini, tapi ini nggak dilanjutkan. Nah, alangkah baiknya ketika Bapak mau ngirim lagi, mau dikirim lagi, ya alasan argumentasinya jelas Pak, seperti itu. Misal, contoh Pak ya, mohon maaf, ketika dulu saya di magister syarat untuk ujian itu harus terbit jurnal kan. Nah, jadi ketika saya anggap 3 bulan nggak ada kepastian seperti yang Mbak Indah tadi dapatkan, waiting assessment, terus nggak ada belum kepastian mau revisi atau seperti apa, itu argumentasi kita disampaikan. Mohon maaf Pak, artikel yang saya kirim atau Pak, Ibu, artikel yang saya kirim di jurnal X di Universitas Gadjah Mada ini tidak bisa saya lanjutkan, soalnya berhubung ini saya sebagai syarat untuk ujian seperti itu. Ujian saya ini bulan ini seperti ini. Nah, itu bisa Pak, salah satu indikator apa argumentasi kita untuk membatalkan seperti itu. Jadi mohon maaf ya, bisa kok Pak. Pengalamannya saya dulu pernah gini Pak. Nah, ini mungkin juga jadi pelajaran bagi teman-teman. Pertama saya belajar nulis, yang harus teman-teman pilih adalah lihat dulu Pak, ada jurnal yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kebanyakan, mohon maaf ya, jurnal yang berbayar itu kualitasnya jauh lebih rendah daripada yang free. Yang free itu biasanya kualitasnya bagus Pak. Seperti itu. Saya pernah pengalaman gini Pak, dulu jurnal Sinta 2, ini jurnal Sinta 2, saya nggak tahu apa, udah kirim, plak, kok minor, saya kaget juga pertama, masa iya sih tulisan saya bagus langsung terbit, ini ternyata harus bayar, ada fee-nya untuk terbitan itu harus bayar Mbak. Biasanya ada yang kalau jurnal Sinta 2 itu di Indonesia itu kadang 750, ada yang 1 juta seperti itu. Nah, ya tergantung teman-teman sih. Kalau mau cepat, salah satu triknya itu kirim di jurnal yang berbayar. Cepat itu, kilat, bisa 1 bulan bisa langsung terbit seperti itu. Tapi kalau saya seperti itu nggak mau Pak, seperti itu. Itu kayak menyalahi aturan. Seperti itu Pak. Kalau kasus yang pertama, kemudian itu Pak ya, clear Pak ya, Pak Wandi yang kasus yang pertama. Nah, kita beralih ke kasus yang kedua ini. Kalau kasus yang kedua adalah bentuknya PKM Pak ya, Pak Wandi mungkin ini salah satu dosen ya, atau dari pembimbingnya seperti itu, atau seperti apa Pak Wandi kasusnya? Saya terus terang kegiatan sendiri kan, setiap pengajar itu kan punya 3 ini ya, 3 terus itu kan punya 3 ini ya tiga program yang harus dikerjakan ya. Yang pertama pengajaran, kedua penelitian, 3 pengabdian. Penelitian pengabdian seperti itu Pak. Nah, Oh itu ya. Nah, yang maksudnya yang saya kan yang pengabdian ini gitu loh. Apakah itu harus dipublikasikan ke jurnal atau gimana gitu loh? Nah, yang pertama adalah tujuan dari ini Pak, tujuan dari pengabdian Pak ya? Iya. Pengabdian. Nah, tujuan dari pengabdian sendiri, pihak kampus itu jadi takutnya gini Pak, kalau datanya tidak dipakai Pak, sama pihak kampus tidak dipakai, itu tanyakan dulu Pak. Kalau tidak dipakai, itu bisa dibuat artikel Pak, seperti itu. Nah, untuk artikel itu kan ada macam-macam Pak. Ada artikel penelitian yang saya pahami ya. Ada literatur review, terus ada penelitian dokumen, cuman kita membahas dokumen seperti itu. Mungkin Pak Wandi tidak mengikuti di pertemuan pertama. Pertemuan pertama sudah saya jelaskan seperti itu Pak Wandi ya. Sedikit saya
utarakan di pertemuan pertama seperti itu. Maka dari itu dari teman-teman yang sudah ada di grup ini mungkin nanti ada diskusi lagi di luar Pondok Ramadan, mungkin monggo diinikan sama panitia. Saya bisa berbagi ilmu kok seputar, tapi dalam ruang lingkup ya penelitian sosial. Karena saya bukan Superman seperti itu Pak. Ketika saya bahas pendidikan itu kayaknya sudah rada jauh seperti itu. Cuman sekarang saya juga belajar tentang ini, tentang hukum sosiologi ya gitu. Tapi agak berat juga, tapi agak dipaksakan itu kalau masih dalam ranah politik, sosial, gender, feminis, karena memang bidang ilmunya saya seperti itu, saya bisa Pak. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Pak Wandi, itu bisa atau enggak? Kalau menurut saya bisa, asalkan datanya dulu juga seperti apa. Misal tentang pemberdayaan. Ada kok Pak yang memang jurnal khusus pemberdayaan itu ada kok sekarang. Gitu. Bapak aja, di Sinta cek aja dulu. Kalau boleh tahu Bapak ini topik bidang keilmuannya Bapak itu apa ya? Saya kan berhubungan dengan ini ya, saya kan pengajar di Diploma 3 Teknologi Informasi. Jadi saya itu mengambil sesuai dengan yang saya ajar, kayak multimedia gitu. Oh iya Pak. Jadi di bidang itu Pak, ilmu-ilmu pastilah istilahnya, bukan ilmu-ilmu sosial seperti saya ini Pak ya. Kan. Iya Pak. Iya bisa Pak, bisa Pak. Cuma nanti kembali lagi kalau Bapak mau yang Sinta tinggi lah istilahnya, Sinta 2 atau apa, nanti kita pelajari lagi bagaimana kita membedah kita nanti ya. Harapan saya adalah di pertemuan terakhir nanti di ini ya, nanti ada teman yang bisa ngirim saya via WA atau via apa, atau ada artikel yang nanti bisa saya bedah, kita diskusikan bareng-bareng. Ini ada Mbak yang sudah pengalaman di sini, adalah Mbak Indah ini. Udah ada pengalaman. Itu bisa nanti Pak kita diskusikan bareng, atau kalau tidak ada sampai paling tidak sebelum hari Jumat ya, biar nanti saya baca dulu lagi nanti saya bagaimana bentuk gaya bahasa, gaya selingkung artikel seperti itu, nanti kita diskusikan bareng. Ini ada kok, ini ada Mbak Indah bisa membantu saya ini. Ada Mbak Amelia ini sudah selesai ini tesisnya seperti itu juga. Sama ini pembimbingnya dengan saya seperti itu Pak. Jadi kita bisa diskusikan bareng lah, soalnya saya bukan lebih hebat dari teman-teman semua, cuman saya pengalaman sudah pernah melewati fase itu seperti itu Pak. Karena gini Mas, saya itu kan dulu juga alumni ilmu komputer di UGM juga kan. Itu juga pengalaman saya ya. Dulu waktu saya membuat jurnal itu tidak seperti itu ribetnya. Maksudnya ketika saya mau tesis itu kan saya kan membuat jurnal kan. Nah, jurnal yang saya buat itu tidak seperti itu, maksudnya tidak lama tuh enggak. Jadi ketika saya revisi, tembak langsung selesai. Revisi lagi sampai itu langsung goal gitu loh. Nah, itu yang saya aneh di situ. Kenapa kok yang sekarang ini kok beda? Gitu loh, itu pertanyaan saya. Nah, itu pengalaman saya juga. Yang kedua, yang selanjutnya, nah pembimbing juga. Ketika pembimbingnya ini langsung lempar ke lain, udah enggak masalah. Sekarang nggak bisa gitu, ada aturannya gitu loh. Gitu. Oh ya, itu kalau boleh tahu Pak, itu satu terbitan nggak Pak? Satu jurnal nggak Pak? Adalah sama waktu yang dulu Pak Wandi kirim. Yang pertama cepat langsung terbit, sekarang belum ada kepastian. Gini, itu kan saya tuh kayaknya tuh di lembaga, emang lembaga apa ya, riset di itu yang apa istilahnya tuh khusus untuk tesis gitu loh. Nah, kalau ini kan yang untuk jurnal dari luar masuk gitu loh. Itu beda kayaknya dari tempat ya kayaknya tuh. Kalau yang punya saya itu kan dari MIPA, ilmu komputer kan. Nah, kalau yang ini tuh beda. Ini JNTETI gitu, Pak. Nah, itulah. Jadi agak beda kayaknya lebih lembaga deh, lebih ke teknologi informasinya kayak mereka itu. Iya Pak, mohon maaf Pak ya. Jadi mungkin itu bisa jadi jurnal yang dulu Bapak kirim cepat itu mungkin, mohon maaf Pak ya, itu mungkin akreditasi jurnalnya itu lebih rendah daripada jurnal yang Bapak kirim sampai saat ini belum ada kepastian seperti itu Pak. Jadi ketat seleksinya. Jadi makin tinggi, anggap kalau di Indonesia itu jurnal Sinta 1, kalau jurnal Sinta 2, kalau Sinta 1 itu biasanya indexing Scopus seperti itu, udah kita belum sampai di Sinta 1, Sinta 2. Nah, itu biasanya Pak seleksinya lebih ketat selektifnya. Bisa jadi yang ngirim anggaplah terbitannya di bulan Juni, sampai anggap pihak jurnal menerbitkannya itu 12 artikel.
yang ngirim itu bisa jadi sampai ratusan Pak kalau jurnalnya itu indeksnya tinggi, seperti high indeksnya tinggi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bisa jadi salah satu pertimbangannya artikel Bapak belum ada kepastian itu Pak yang baru. Kalau dulu mohon maaf Pak ya, yang waktu deskripsi itu bisa jadi mungkin mohon maaf lagi, itu mungkin bisa jadi itu masih itu terindeks sintanya masih 6, 5 atau 4 seperti itu Pak. Jadi memang lebih mudah, makin besar sintanya itu makin ke 5, ke 6 seperti itu lebih mudah Pak, mohon maaf Pak, seperti itu ngirimnya. Jadi memang syarat sekarang kayak kalau di saya di Magister Ilmu Sosial itu harus Sinta 2 seperti itu. Jadi ya memang lebih sulit, lebih ini Pak, tantangannya di situ. Mungkin seperti itu Pak, gambaran dari pengalaman yang saya alami seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari para partisipan atau mau sharing-sharing tentang penelitiannya atau tentang jurnal yang ingin publish, atau ada masalah kayak Pak Wandi tadi, boleh di-sharingkan. Ini Mbak Indah, gimana kabarnya ini udah berapa artikel yang dikirim untuk tahun ini? Baru 1 artikel mungkin Mas, ya yang itu yang ke jurnal masyarakat itu gitu. Tapi soalnya ya mungkin faktor apa namanya kesibukan juga gitu kan, sembari istilahnya apa ya untuk bangun komunitas ini, kemudian juga terus apa kesibukan kuliah gitu mungkin. Sukses, semoga sukses selalu untuk Mas Hoirul dan teman-teman semua yang hadir di sini begitu. Amin, amin. Yang itu gimana Mbak? Jadi dilanjutkan artikel yang kemarin itu? Insya Allah mungkin minggu depan Mas mungkin baru bisa nyusun lagi, soalnya minggu ini banyak sekali. Setiap mata kuliah ini proposal gitu. Oh, iya Mbak, saya juga mungkin habis ini aja Mbak ya, fokus kita nulis habis Lebaran ya, saya juga banyak acara ini. Betul iya Mas. Ah. Mungkin Mbak Amel ini, Mbak Amel mungkin bisa sharing pengalamannya nih, kangen banget ini dengerin suaranya Mbak Amel. Mana Mbak Amel ini? Oh ini ada yang ini Mbak. Mbak Amel kayaknya keluar ya? Iya kayaknya tumben banget. Ini ada yang angkat tangan. Ya monggo Mas Julian. Masih unmute Mas, masih unmute. Masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya agak terlambat gabung, jadinya saya menerka-nerka nih apa yang mau saya tanyakan sudah dibahas atau belum ya. Tapi saya lebih kepada badan artikelnya gitu ya, lebih kepada badan artikelnya. Apakah sepengetahuan Mas Hoirul setiap jurnal itu punya fokus tertentu, misalnya jurnal ini lebih ke kualitatif, jurnal ini lebih ke kuantitatif gitu. Sehingga ketika kita mau submit artikel, kita bisa ngukur bahwa oh ini kayaknya cocoknya ke jurnal ini nih, karena jurnal ini kayaknya
ngelotok banget kuantitatifnya misalnya gitu lah ya. Jadi pengalaman Mas Hoiril kira-kira. Kebetulan saya dari bidang bahasa gitu ya. Saya mengamati beberapa jurnal Sinta 1 itu di Indonesia itu salah satu yang dimiliki oleh UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung gitu ya. Itu Sinta 1 itu saya lihat memang analisisnya saya belum nyampe ke sana gitu lah, saya belum nyampe. Misalnya tentang analisis efisiensi gitu ya. Bagaimana tingkat efisiensi sebuah metode pembelajaran. Nah, itu kan diukurnya secara kuantitatif. Jadi pertanyaan singkat saya, ada nggak apakah jurnal itu punya kekhususan sehingga mereka misalnya lebih fokus ke kuantitatif atau kualitatif, dan terkait dengan yang tadi saya sampaikan mengukur efisiensi itu kira-kira secara ilmu sosiologi kan kalau nggak salah Mas Hoiril dari sosial ya, dari sosial itu ada nggak gitu kira-kira apa rumus apa yang dipakai ya kalau mengukur efisiensi. Jadi 2 pertanyaan deh, mohon maaf kalau keluar dari jalur. Terima kasih Pak Julian. Saya jawab sekemampuannya saya Pak ya. Iya. Saya Jadi yang pertama ya, memilih jurnal. Setelah pengalamannya saya itu nggak ada yang spesifik membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Nggak ada yang membedakan, ada yang mengkhususkan ini kecenderungannya adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Cuman satu hal yang pasti, ketika saya memilih jurnal, misal yang dijelaskan mungkin Pak Julian adalah fokusnya di bidang bahasa Indonesia Pak ya, dan target paling oke itu ada di UPI itu Pak ya. Iya, IJA. Di Bandung itu ya. Bapak kan sudah menerka-nerka bagaimana gaya penulisannya di sana. Ya sama seperti itu Pak. Kalau pengalamannya saya di ilmu sosial, anggap saya pernah submit di jurnal ini Pak, Jurnal Sosiologi Wali Songo. Ini terindeks Sinta 2. Sinta 2 ya. Jadi di ini kecenderungannya adalah tidak ada pertimbangan Pak yang mengkhususkan tentang metodologi entah itu kualitatif atau kuantitatif. Yang pasti adalah kita di fokus scope seperti itu Pak. Jadi ini loh, jurnal ini nerbitannya artikel tentang politik misal, tentang sosial, tentang perempuan, tentang gender yang sudah saya jelaskan tadi di sini Pak ya. Nah di sini ini adalah kelas tren, ini lebih fokus pada kajian anak dan ini. Jadi Bapak lihat dulu, Bapak kan bahasa Indonesia. Kepada topiknya ya. Topiknya Pak, ketik di sini Pak, Sinta. Misal tentang bahasa, kita lihat dulu. Habis itu buka di sini masing-masing artikel yang akan kita jurnal yang kita tuju seperti itu. Oh ternyata ini. Lalu kita pelajari Pak, kalau pengalamannya saya pelajari gaya di template-nya, terus artikel yang pernah terbit di sana seperti itu Pak. Terus ini fokus dan scope-nya Pak. Jadi ketika kita kalau masih sosiologi politik masih masuk di sini. Kalau tentang pemerintahan mungkin sini udah nggak cocok Pak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan topiknya kita Pak seperti itu mencari jurnal. Kita kesampingkan dulu metode, dan metode itu nggak terlalu menjadi penilaian, cuma nanti gaya penulisan metode seperti yang Bapak singgung tadi, fokus pada body Pak ya, bagaimana penulisannya itu nanti saya bedah di pertemuan terakhir Pak, soalnya ada di minggu terakhir memang fokus ada praktik. Nah yang saya harapkan memang Pak, dari acara ini nanti ada dari teman-teman peserta ini mengirimkan artikelnya ke saya, paling tidak maksimal hari Jumat, biar saya masih bisa mempelajari penulisan jurnal yang dikirim teman-teman. Nanti kita bedah di pertemuan terakhir, atau kalau tidak ada, nanti saya berikan contoh bagaimana ketika saya menulis jurnal seperti itu Pak, dari bentuk data mentah, dari data tesis saya atau penelitian lapang saya dengan kolega saya di luar kampus seperti itu, bagaimana sih merubah menjadi bahasa artikel atau seperti apa, itu nanti kita bedah di pertemuan terakhir Pak, seperti itu.
Oke. Oh, jadi kapan tuh pertemuan terakhir? Minggu depan? Minggu depan Pak, bisa gabung di grup seperti itu Pak. Oke, saya baru bergabung di grupnya hari ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Oh, gitu. Ada lagi Pak yang ditanyakan atau yang kurang sedikit, jangan kurang banyak Pak, udah mau menjelang berbuka puasa. Kita lanjutkan di minggu depan Pak. Baiklah, terima kasih. Ini udah mencerahkan. Nah, sama-sama Pak Julian, semoga Mari, bermanfaat. Ya. Ini ada yang chat pribadi ke saya, mungkin malu ya untuk on cam. Beliau tanya, bolehkah Kak Khairil sharing tentang cara penentuan peringkat jurnal? Oh, tentang peringkat jurnal ya, langsung saya jawab ya. Iya. Jadi peringkat jurnal itu, ini saya nggak tahu siapa namanya, Mbak atau Mas yang bertanya seperti itu. Mungkin Mbak ya, ini ya, di sini bisa dilihat peringkatnya. Ada kan di sini, di Sinta ini nanti ada jurnalnya. Jurnal itu bisa dilihat dari peringkatnya dari apa. Anggap saya ini kan ini Sinta 1 ini jelas sudah biasanya sudah terindeks Scopus seperti itu kalau di Indonesia. Saya contohkan di Sinta 2 aja ya. Sinta 1 ini sudah pasti paling bagus seperti itu. Jadi ini kayak apa istilahnya ya? Jangan makanan lah, nanti tambah lapar kita buka puasa masih 30 menit lagi seperti itu. Anggap Sinta 2 ini ada impact factor, ada citation. Ini citation ini kalau tidak salah ini ya yang ada yang saya nggak tahu apa yang citation apa yang di sini, ini kalau tidak salah ini 5 tahun terakhir. Kalau yang ini citasi, yang mencitasi. Nah, peringkat ini dapat dilihat di sini ada impact factor seperti itu. Semakin tinggi ya semakin tinggi. Makanya ini peringkat 1, anggap di sini kan Mbak ya. Ini kan peringkat 1. Impact factornya berapa? 80. Belum di-share Mas saya. White. Belum di-share screen. Sebentar ya. Saya salah. Ternyata saya slideshow di ini. Terima kasih. Ya, oke. Nah, di sini ya. Nah, sudah ya. Kita lihatnya di sini, Mas, Mbak. Jadi peringkat jurnalnya ya dapat dilihat di sini. Seperti itu. Ini kan peringkatnya ini peringkat 1. Seperti itu. Tapi memang rata-rata impact factor ini untuk ilmu kesehatan memang paling tinggi, memang ilmu kesehatan, soalnya di situ lebih dilihat bagaimana manfaat langsungnya seperti itu. Untuk ilmu sosial sih impact faktor itu berapa Mbak Indah? 1 berapa itu Mbak Indah? Yang udah tinggi itu berapa Mbak? Saya lupa itu. Mungkin bisa dilihat di ininya Mas, yang di impact-nya ini begitu. Iya. Berapa kalau yang ilmu sosial itu udah tinggi Mbak ya? Satu itu udah tinggi ya kalau ilmu sosial ya? Sudah Mas. Saya ingat Sudah tinggi juga. itu, seperti itu. Untuk ilmu sosial, kalau ilmu tentang kesehatan ya emang sampai 80 ini ya bisa seperti itu. Karena memang ini dilihat juga manfaatnya kepada masyarakat. Kalau ilmu sosial ya mungkin mohon maaf, ya sedikit dilihat sebelah mata daripada ilmu kesehatan, ilmu medis seperti itu. Terus apalagi ya seperti ini kalau tip dan triknya saya melihatnya di sinilah di Sinta. Kalau di Scopus itu lain lagi, nanti nggak lihatnya di Sinta seperti itu. Kita bahas di Sinta dulu lah, bagaimana kita menaklukkan Sinta seperti itu. Untuk Scopus saya juga ini masih dalam tahap proses, masih perkenalan, belum sampai ke sana seperti itu. Jadi masih belum bisa menceritakan pengalaman sendiri seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Diva. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak. Mungkin nggak mau disebut nih, malu-malu. Iya, malu-malu, nggak usah malu-malu. Udah jam segini Kak, apa dicukupkan ya? Sekiranya Mbak Diva kalau sudah teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan, berhubung ini udah 16.53,
Saya juga ada undangan ini lagi, undangan buka bersama. Nggak apa-apa, kita akhiri dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan saran dari saya untuk Mbak Diva, Mbak Kurnia, dan semua pengurus, ketika nanti ada teman-teman yang dari grup ini ada kalau mau ngadain acara, monggo, saya siap kok untuk mengisi ya sekitar inilah seperti itu. Untuk diskusi pengalaman-pengalaman seperti ini nanti diskusikan dengan saya, insya Allah saya bisa mengatur jadwal untuk mengisi acara yang digagas oleh Mbak Indah dan kawan-kawan seperti itu. Ya, kelas hari ini kita cukupkan dulu ya. Kelas pertemuan berikutnya pada Minggu 9 Mei 2021. Nanti bisa join lagi. Dan absensi nanti akan di-share di pertemuan terakhir. Sebelum menutup acara, boleh on cam dulu yuk. Foto On cam ya, bersama. minta buat ini dokumentasi dari panitia pelaksana ya teman-teman. Mungkin bisa dihitung nggak, Diva? Ya, Mbak Diva ini yang ini. Masih unmute. Iya, ini ada 2 slide, baru beberapa orang yang on cam. Mungkin masih siap-siap dulu ambil kerudung gitu, Kak. Iya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Ya, Paling hasilnya tidak, pakai tangan aja. nggak apa-apa, langsung aja Mbak Diva. Oh iya, Kak. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya sudah bergabung. Selamat mempersiapkan berbuka puasa bagi yang menjalankan dan bagi yang tidak menjalankan. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Ini duluan buka puasa ya Pak, 5 menit lagi buka puasa di Sulawesi. Oh, di Sulawesi udah 5 menit lagi ya. Wah, iya ya. Ini kalau di saya di Jawa Timur, Madura ini masih 16, 20, 21 apa 22 ya, nggak tahu saya. Betul Bapak, makanya tidak bisa on cam karena sedang mempersiapkan nih Oh ya, sambil. terima kasih udah dari Sulawesi bergabung ya. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Bagi yang ingin memutar ulang materinya, nanti akan disediakan di YouTube channelnya Komunitas Kreatif. Terima kasih Mbak Diva, izin live. Ya, Kak.